Jumpa lagi bersama saya di channel Setting Burung Kicau. Hari ini saya akan membahas tentang tangkringan burung pada anis merah, dimana menurut saya tangkringan burung anis merah itu ya sangat penting menurut saya agar burung bisa teler ataupun berkicau. Dia merasa nyaman apabila kaki-kakinya mencengkram tangkringannya dengan pas. Tangkringan anis merah ada yang tangkringan lurus seperti contoh ini, tangkringan lurus, dan tangkringan gawang. Ini namanya tangkringan gawang dan tangkringan lurus. Kalau menurut saya tangkringan manakah yang lebih bagus, lurus atau gawang? Dari segi seninya saya senang menggunakan tangkringan gawang ketimbang tangkringan lurus. Kalau gampang sih membuat, pasti kalau untuk uji coba tangkringan sebaiknya sih menggunakan tangkringan lurus, gampang untuk uji coba. Kalau ada yang serasa pas, bisa dibuatkan tangkringan gawangnya. Nah, kenapa bisa begitu? Kalau menggunakan tangkringan lurus selamanya atau kesehariannya tangkringan lurus, kalau lomba menggunakan tangkringan lurus, ditakutkan nanti saat burung dilombakan anis merah Anda teler, takutnya telernya di pojok, entah pojok kanan dan pojok kiri, sehingga apabila anis merah Anda teler di pojokan, maka goyangan kepalanya adalah goyangan badannya akan goyang sebelah, karena yang sebelahnya mentok ke ruji-ruji. Kalau anis merah Anda menggunakan tangkringan gawang, dimanapun posisi anis merah Anda teler, goyangan kanan kirinya tidak ada yang membentur ruji, sehingga saat dilombakan burung anis merah Anda saat teler indah untuk dilihat, itu menambah nilai poin plus ketimbang anis merah teman-teman itu telernya nemplok ke ruji. Itu ya. Karena tangkringan sangat penting, kebersihan tangkringan pada burung juga harus selalu tetap bersih. Saat teman-teman memandikan burung dan membersihkan sangkar, jangan lupa tangkringan itu digosok dengan sikat atau dengan apa saja. Yang penting tangkringan tidak banyak kotoran. Kalau banyak kotoran menggumpal, maka tangkringannya itu akan menjadi licin. Kalau sudah licin, bakteri banyak, ditakutkan nanti kaki-kaki pada burung teman-teman cepat sisikan, kapalan, atau bubul, karena bakteri yang ada di tangkringan ya. Kalau di sini saya membersihkan, saya pakai kadang-kadang itu saya pakai menggunakan cairan antiseptik agar nantinya bakteri atau kuman-kuman di tangkringan itu bisa
hilang. Apa contohnya? Saya lupa merek antiseptik saya apa ya, kalau tidak salah Rivanol, apa ya, Rivanol lah, beli di apotek pasti ada cairan-cairan antiseptik. Tangkringan anis merah saya bedakan menjadi 3. Oke, tangkringan anis merah saya bedakan menjadi 3 bagian atau 3 ukuran. Yang pertama, tangkringan berdiameter kecil. Berdiameter kecil artinya saat kaki burung anis merah Anda mencengkeram pada tangkringan, kuku-kukunya itu melewatin kuku kakinya ya, kuku kakinya itu saling melewatin seperti ini ya, melewat. Seperti ini, kuku-kukunya saling berlewatan. Itu saya klasifikasikan atau yang dinamakan tangkringan kecil. Kalau tangkringan sedang, ukurannya kuku-kukunya itu pas saling bertemu seperti ini ya, seperti ini, kuku-kukunya itu saling bertemu dan berdiameter besar, kukunya tidak saling bersentuhan seperti ini ya, seperti ini diameternya. Saya bedakan menjadi 3 kelas diameternya: kecil, sedang, dan besar. Kapan saatnya saya menggunakan tangkringan yang kecil, kapan saatnya saya menggunakan tangkringan sedang, dan kapan saatnya saya menggunakan tangkringan yang besar. Di sini saya akan berpatokan pada lomba. Setiap EO kadang-kadang cara penilaian dalam anis merah sedikit ada yang berbeda. Ada yang utama gaya telernya diutamakan sekali, ada yang lelep, nancepnya pas, ada yang macam-macam lah. Itu tergantung EO seseorang. Kapan saatnya kalian atau teman-teman menggunakan tangkringan berdiameter kecil? Biasanya kalau tangkringan yang berdiameter kecil, gaya telernya itu cenderung ke mewah, kanan kiri oke, nancepnya oke. Kalau yang berdiameter besar, goyangnya biasanya simple, goyangnya nggak begitu goyang, tetapi kelebihannya burung bisa nagen. Nggak begitu mewah burung, tapi burungnya bisa nagen. Tidak banyak pola lah kalau teler. Kalau yang kecil biasanya burungnya banyak gayanya, cuma resikonya burung suka meletik. Kalau teman-teman di rumah mempunyai gaya burung anis merah mewah, kalau di gantangan cobalah menggunakan yang agak diameter besar. Agar bagaimana? Gaya telernya yang mewah di rumah saat di lapangan. Ini kalau di lapangan kan biasanya 10-15 menit ya penilaiannya itu. Jadi dia gaya telernya mewah akan mengurang, nggak begitu mewah, tetapi dia akan nagen dan nancep di awal dan akhir. Tidak, gayanya tidak
begitu mewah, tetapi nancep, kuat, resiko meletik sedikit. Ini kalau saya mempunyai teler yang mewah, saya pasti akan menggunakan yang besar. Tetapi kalau telernya di rumah lelep, yang biasanya sih yang klasik utal-util ya, pas telernya lelep kuat di rumah, cobalah menggunakan tangkringan yang berdiameter kecil. Dia telernya akan ngodot, lebih mewah telernya, lebih nancep, tapi meletik. Ya namanya uji coba, siapa tahu cocok. Kalau tidak meletik ataupun bisa dari awal sampai akhir, alangkah baiknya. Kalau tangkringan yang sedang, ini istilahnya main aman. Bagaimanapun gaya telernya di rumah, kekuatan telernya biasanya sering yang menggunakan tangkringan yang berdiameter sedang. Ini orang-orang yang mau main aman, banyak menggunakan tangkringan berdiameter sedang. Kalau teman-teman uji coba settingan, cobalah ganti yang dari yang di rumah kecil, kalau bisa ganti dengan yang berdiameter besar. Kalau yang diameter kecil bisa menggunakan diameter yang besar. Kita pantau kerjanya dia di lapangan, di lomba itu lebih bagus atau lebih menurun kualitasnya. Tapi kalau yang tidak seneng lomba gitu, teman-teman bisa bisa juga uji coba di rumah. Tapi kalau mau main aman biasanya pakai yang diameter sedang. Nah, kalau jenis kayu ya, biasanya ada yang buatan pabrik. Ini buatan pabrik biasanya. Dan yang sering digunakan atau familiar, ranting asem. Dan dan tangkringan amplas. Kalau teman-teman kuku-kuku burungnya cepat tumbuh, lebih baik menggunakan tangkringan amplas. Apabila kuku-kukunya tidak begitu cepat tumbuh, lebih baik menggunakan tangkringan asam baik itu asam Bali maupun asam Jawa. Kenapa? Karena kalau asam teksturnya agak lembut dan nyaman di kaki burung. Kalau tangkringan amplas itu keuntungannya teman-teman tidak akan susah-susah memotong kukunya dan paruhnya. Biasanya dia akan terkikis dengan sendirinya karena amplas tersebut. Kalau teman-teman menggunakan tangkringan biasa yang mempunyai karakter kuku panjang, mau tidak mau harus dibantu dengan memotong kuku-kuku yang panjang agar nantinya cengkramannya lebih nyaman. Sekian dulu video saya kali ini. Kalian bisa menggunakan tangkringan berdiameter kecil, sedang ataupun besar, terserah teman-teman. Bisa diuji coba untuk settingan burung kicauan Anda di rumah, agar nantinya kerjanya lebih maksimal, bisa moncer dan tambah gacor. Sekian dulu video saya kali ini. Jangan lupa subscribe, like, komen-komen di video saya. Siapa tahu kita bisa bersharing melalui komen-komen. Salam setting burung kicauan.